Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mince akan bawain alur cerita film mantap-mantap yang berjudul Carried Away. Film yang dirilis tahun 1996 ini menceritakan tentang seorang pria parubaya bernama Joseph yang bekerja sebagai seorang guru. Di balik pekerjaannya yang sangat mulia ini, Joseph terlibat skandal hubungan terlarang asal oleh manja dengan salah satu murid di kelasnya. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang bocil laki-laki bernama Joseph yang sedang bermain bersama dengan teman-temannya di sebuah lapangan. Di tengah-tengah serunya bermain bersama dengan teman-teman, sialnya Joseph mengalami suatu musibah yang cukup fatal. Akibat musibah tersebut, Joseph mengalami cedera kaki yang permanen. Tak lama kemudian, Joseph pun dibangunkan oleh ibunya yang sudah lanjut usia. Ternyata barusan Joseph hanyalah bermimpi tentang kenangan masa kecilnya yang cukup kelam. Setelah dibangunkan oleh ibunya, Joseph pun langsung siap-siap untuk pergi bekerja. Sebelum berangkat kerja, tidak lupa Joseph juga mengurus sapi-sapi dan kuda-kuda yang berada di rumahnya. Jadi selain bekerja sebagai seorang guru, rutinitas Joseph sehari-hari juga mengurus perkebunan dan peternakan milik keluarganya. Setelah semua pekerjaannya di rumah selesai, barulah Joseph berangkat ke sekolah untuk mengajar. Selain rutinitas mengurus bisnis keluarga, Joseph juga rutin ngapel ke rumah Ayang Beb. Joseph memiliki seorang pacar yang bernama Rosalie. Rosalie merupakan seorang jendes beranak satu yang bekerja di sekolahan tempat Joseph juga bekerja. Tonight, your place or mine? Mine. Sesampainya di sekolah, Joseph pun mengajar seperti biasa. Namun, tiba-tiba suasana kelas mendadak hening saat kedatangan seorang gadis cantik yang merupakan murid baru di sekolah itu. Seisi kelas seakan-akan langsung tersihir dengan kecantikan murid baru bernama Catherine itu. Tidak terkecuali Robert, murid di kelas Joseph yang juga merupakan anak dari Rosalie. Sheet here. What grade? Malam harinya, seperti biasa, Joseph ngapel ke rumah Rosalie sambil mengerjakan beberapa pekerjaan. Sempat terjadi sedikit cekcok antara Joseph dan Rosalie, tapi perdebatan itu tidak berlangsung lama dan mereka berdua pun kembali berbaikan. Keesokan paginya, Joseph kedatangan seorang tamu tak terduga. Ternyata tamu tersebut adalah ayah dari Catherine, aka si murid baru di kelasnya. Ayah Catherine meminta izin kepada Joseph untuk menyewakan salah satu kudanya kepada Catherine. Awalnya Joseph tidak berencana untuk menyewakan kudanya. Tetapi karena bayaran yang ditawarkan ayah Catherine cukup menggiurkan, Joseph pun akhirnya menyetujui permintaan ayah Catherine. Thank you. I'm gonna take him out now. Setelah mendapat persetujuan dari Joseph, Catherine pun terlihat sangat senang dan langsung berlari ke kandang untuk memilih kuda yang akan dia sewa. Melihat anaknya yang sudah menaiki kuda pilihannya, membuat ayah Catherine merasa tenang dan menitipkan Catherine kepada Joseph. Dan dari sinilah kisah cinta permabaran pusreng duniawi antara Catherine dan Joseph pun dimulai. Setelah puas menaiki kuda, Catherine pun mengembalikan kudanya ke dalam kandang. Catherine mengatakan bahwa setiap hari sepulang sekolah, dia akan pergi ke rumah Joseph untuk berlatih kuda. I love that poem that you read yesterday. Keesokan harinya, semua pun berjalan dengan normal. Joseph mengajar di kelas seperti biasa. Namun, di sini Catherine sudah mulai berani memberikan kode-kode natskal untuk menggoda Joseph. Dan saat pulang sekolah, bukannya berlatih kuda, Catherine malah tidur-tiduran di kandang sambil cosplay menjadi model pekop dan berpose seksoy menggoda Joseph. Saat Joseph mendekati Catherine untuk menasehatinya, tanpa rasa malu, Catherine malah memamerkan 2 buah gunung kembarnya kepada Joseph. Awalnya, Joseph yang syok berlari kabur setelah melihat pemandangan Gunung Fuji di depan matanya. Tetapi karena sudah terlanjur penasaran dan kepikiran, Joseph pun putar balik dan menghampiri Catherine lagi. Melihat Joseph yang kembali ke kandang membuat Catherine merasa senang. Kemudian Joseph pun mengajari Catherine pelajaran biologi cara bercocok tanam yang baik dan benar.
Keesokan harinya, Joseph yang merasa bersalah mengajak Rosalie pergi berkencan. Mereka berdua pun makan-makan sambil minum shantik di sebuah kafe. Namun di tengah-tengah kegiatan perbucinan, mereka berdua dipanggil oleh pihak sekolah. Pihak sekolah memanggil Joseph karena masa kontrak Joseph sebagai guru sebentar lagi akan berakhir. Selain itu, Joseph juga tidak memiliki sertifikasi yang cukup untuk meyakinkan pihak sekolah agar memperpanjang kontraknya. Rosalie pun berusaha untuk membela Joseph agar pihak sekolah tidak memecatnya. Apalagi murid-murid di sana sudah sangat menyukai Joseph. Sayangnya, keputusan pihak sekolah sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Mau tidak mau, mereka berdua harus menerima keputusan dari sekolah walaupun dengan perasaan kecewa. Rosalie? Joseph pun kemudian pulang ke rumahnya untuk kembali mengurus hewan-hewannya. Betapa terkejutnya Joseph saat dia masuk ke dalam kandang kuda dan mendapati Catherine yang sedang menunggangi kuda tanpa sehelai pakaian pun di tubuhnya. Joseph yang tadinya stres memikirkan nasibnya mendadak menjadi bersemangat dan full senyum. Malam harinya, setelah mabar pusreng dengan Catherine, Joseph pun makan malam bersama dengan ibunya. Ibunya menasehati Joseph agar segera menikahi Rosalie. Tetapi di sini Joseph beralibi bahwa Rosalie masih belum siap menikah dengannya. He said he was too old to hunt. Can you imagine that? Too old. Keesokan paginya, Joseph mengajar di sekolah seperti biasa. Di tengah-tengah jam pelajaran, Joseph meminta Catherine untuk presentasi di depan kelas. Catherine pun maju ke depan kelas untuk berpresentasi sambil tipis-tipis menyinggung tentang hubungan mereka berdua yang membuat Joseph sedikit panik. Kepanikan Joseph pun bertambah saat Rosalie tiba-tiba masuk ke dalam kelasnya. Even if she never knew a man physically, Joseph pun berusaha untuk bersikap normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian Joseph menyuruh murid-muridnya untuk mengerjakan tugasnya. Singkat cerita, Catherine telah selesai mengerjakan tugasnya dan memberikan tugasnya kepada Joseph. Di kertas milik Catherine tertulis bahwa Catherine ingin berbicara dengan Joseph sepulang sekolah nanti. Singkat cerita, Joseph pun menemui Catherine sepulang sekolah. Di perjalanan pulang, Catherine kembali mengajak Joseph untuk mabar pusreng. Joseph pun menolak karena merasa bahwa apa yang mereka lakukan ini tidak benar. Catherine pun kemudian mengatakan bahwa saat ini dirinya tengah hamil anak Joseph. Mendengar hal itu, Joseph yang syok pun langsung menghentikan mobilnya. Joseph langsung keluar dari mobil karena merasa bingung tidak tahu harus ngapain. Tetapi ternyata itu hanyalah prank semata dari Catherine. Melihat Joseph yang bete akibat prank isengnya, Catherine pun kemudian langsung menghibur Joseph dengan memamerkan keindahan tubuhnya yang sangat mantap uhuy. Dan ya setelah ini mereka berdua pun kembali mabar pusreng duniawi. Sore harinya, Joseph kembali ngapel dengan Rosalie. Sebagai ayang beb idaman, Joseph mengantar Rosalie untuk belanja bulanan. Di sini, Rosalie mulai menyadari ketertarikan Catherine kepada Joseph. Tetapi, Joseph berusaha untuk mengelak dan mengalihkan pembicaraan agar tidak semakin menjadi-jadi. Keesokan paginya, pagi-pagi buta, Joseph mendengar suara ketukan pintu di rumahnya. Saat Joseph terbangun dan membukakan pintu, muncul ayah Catherine yang datang sambil membawa bedil. Joseph pun auto panik mengira bahwa ayah Catherine telah mengetahui hubungan hasil oleh manja antara Joseph dan Catherine. Tetapi ternyata Joseph hanyalah salah paham. Ayah Catherine berniat untuk mengajak Joseph untuk berburu bersama. Joseph pun kemudian menemani ayah Catherine berburu dengan perasaan takut dan was-was. Alhasil, suasana berburu pun terlihat sangat canggung. Untungnya, ayah Catherine hanya mengira bahwa Joseph ini sedang kedinginan. Well, let's take coyotes, for instance. Selesai berburu, dokter yang rutin memeriksa kesehatan ibu Joseph pun datang ke rumahnya. Dokter mengatakan bahwa umur ibu Joseph sudah tidak lama lagi. Tapi nampaknya Joseph tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh dokter. Dia pun mengabaikan perkataan dokter dan melanjutkan kegiatannya hari itu.
Kemudian Joseph pergi ke kandang kuda dan kembali bertemu dengan Catherine. Catherine pun tanpa basa-basi langsung mengajak Joseph mabar pusreng lagi. Awalnya Joseph menolak karena Joseph tidak ingin semakin dalam terjerumus ke dalam hubungan gelap ini. Namun dengan segala jurus dan ultimate dari Catherine, Joseph pun kembali dibuat luluh dan terjadilah permabaran pusreng duniawi part kesekian. Karena kecapean mabar, mereka berdua pun ketiduran di dalam kandang. Saat Pak Dokter memasuki kandang, betapa kagetnya Pak Dokter melihat pemandangan wadadidaw mantap jiwa di depan matanya. Joseph dan Catherine seketika terbangun saat Pak Dokter mempergoki mereka berdua. Saat berada di dalam rumah, Pak Dokter menasihati Joseph atas perbuatan kilafnya dengan Catherine. Pak Dokter juga memperingatkan bahwa jika ayah Catherine tahu, maka hidup Joseph bisa dalam bahaya. Tetapi tentu saja Pak Dokter berjanji akan tutup mulut dan tidak memberitahukan rahasia Joseph ini kepada siapapun. Regret the ones you do when you're old and looking back. Malam harinya hujan turun dengan sangatlah deras. Di tengah malam, Joseph terbangun dari tidurnya karena kepikiran dengan permintaan ibunya yang memintanya agar segera menikahi Rosalie. Akhirnya, karena tidak ingin terus-menerus kepikiran, Joseph pun nekat menerobos hujan dan pergi ke rumah Rosalie. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi, Joseph mengajak Rosalie untuk bercocok tanam aselole manja dan berjanji akan menikahi Rosalie. Mendengar janji manis Joseph yang akan menikahinya, membuat Rosalie dengan senang hati mengiyakan ajakan dari Joseph. Waduh, jangan ya dek ya. Beberapa hari kemudian, ternyata ibu Joseph dipanggil oleh Tuhan. Joseph pun tentu saja merasa sangat sedih dan kehilangan. Pemakaman ibunya dihadiri cukup banyak orang termasuk Catherine dan orang tuanya. The children to step forward, please. Charlotte. Setelah pemakaman selesai, orang-orang masih ramai berkumpul di rumah Joseph untuk berbelasungkawa. Rosalie pun membacakan satu persatu surat belasungkawa yang ditulis oleh murid-murid Joseph. Hingga saat membaca surat dari Catherine, Rosalie pun langsung marah dan menghampiri Joseph. Bagaimana Rosalie tidak terbakar api cemburu? Surat yang ditulis Catherine berisi kata-kata mesra serta ajakan untuk bercocok tanam aselole manja. Joseph pun tidak bisa mengelak karena kenyataannya memang benar seperti itu. Rosalie pun merasa sangat kecewa dan langsung pergi meninggalkan Joseph. Malam harinya, setelah semua orang pulang dari rumahnya, Joseph pun mulai merasa sedih dan hampa. Tetapi nampaknya rasa kesedihan Joseph tidak berlangsung lama. Beberapa saat kemudian, Catherine kembali mendatangi rumah Joseph dan langsung mengajak Joseph untuk mabar pusreng. Singkat cerita, beberapa minggu pun berlalu. Joseph sudah mengajar di kelas seperti biasa. Selesai kelas, anak Rosalie yang bernama Robert mendatangi Joseph. Robert mengatakan bahwa saat ini semua orang termasuk orang tua Catherine telah mengetahui bahwa Joseph dan Catherine memiliki hubungan spesial. Permabaran pusreng duniawi mereka ini sudah menjadi rahasia umum. Robert memperingatkan Joseph untuk berhati-hati. Okay. Sepulang sekolah, Joseph pun kepikiran dengan perkataan Robert. Dia pun mulai parno dan selalu siap siaga setiap waktu takut tiba-tiba ayah Catherine mengamuk dan menghabisinya. Malam harinya, benar saja orang tua Catherine tiba-tiba mendatangi rumah Joseph. Tetapi ternyata mereka datang secara baik-baik untuk berbicara dengan Joseph. Mereka menanyakan tentang keseriusan hubungan Joseph dan Catherine. Namun setelah ngobrol ngalor ngidul sana sini, mereka pun akhirnya tahu bahwa Joseph ini tidak serius. Ibu Catherine pun merasa sangat marah dan kecewa terhadap Joseph. Setelah orang tua Catherine pulang, Catherine pun kembali mendatangi rumah Joseph untuk mengajaknya bercocok tanam. Catherine juga meminta Joseph untuk segera menikahinya. Joseph pun menolak mabar bersama dengan Catherine sekaligus menolak permintaan nikah dari Catherine. I'm a goddamn old man. Mendengar penolakan dari Joseph membuat Catherine merasa sangat kecewa. Catherine yang terbawa emosi langsung membakar kandang kuda milik Joseph.
Setelah apinya padam, Catherine yang merasa bersalah pun meminta maaf kepada Joseph. Catherine tidak menyangka bahwa perbuatan spontannya akibat emosi berakibat fatal dan membakar seluruh ladang pertanian milik Joseph. Keesokan paginya, Joseph hanya bisa meratapi nasib ladang pertaniannya yang sudah habis hangus terbakar. Joseph pun mengambil semua uang tabungannya dan berniat untuk membeli rumah baru sekaligus memulai kehidupan baru di kota lain. Di akhir film, nampak Joseph yang sudah membeli rumah baru dan bersiap untuk membuka lembaran baru di dalam hidupnya. Saat Joseph masuk ke dalam rumah barunya, terlihat Rosalie yang sudah menunggu di dalam. Ternyata Rosalie memilih untuk memaafkan Joseph dan berniat untuk memulai semuanya lagi dari awal. Dan film pun tamat. Gimana guys menurut kalian filmnya? Komen di bawah ya tentang pendapat kalian. Oh ya, by the way, buat kalian yang mau request film buat dijadiin alur cerita, boleh juga komen di bawah ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye guys.